Halo netizen, ini adalah Hyundai Staria Elite. Nah, di Thailand, Hyundai Staria itu ada berbagai jenis ya. Jadi beda sama di Indonesia yang lebih mengejar konsumen segmen premium. Kalau di Thailand sini ada yang versi lebih basic gitu ya, sesuai dengan naluriah Staria yang merupakan MPV untuk komersil gitu ya. Nah, dia juga ada beberapa varian. Jadi ada varian yang Elite yang lagi kita review ini, ada yang varian Trend S, dan ada juga yang varian Premium. Jadi kalau yang di Indonesia itu Staria Premium namanya. Cuman kita akan fokus ke varian Elite dulu nih. Jadi bisa dilihat ya, di sini tuh lebih basic gitu, dengan lampunya yang lebih kecil dibandingin yang versi Indonesia kan gede banget ya, dia vertikal ke bawah gitu. Tapi dia tetap LED. Jadi di sini LED-nya reflektor kayak headlampnya Stargazer gitu lah ya, kurang lebih low beam dan high beam. Dan untuk sennya itu ada di bagian dalam sini. Nah, di atas sini juga tetap ada kayak lampu senja, mungkin untuk DRL LED ya, atau lampu senja LED bar. Dan dia juga nggak ada kamera 360 ya, cuma ada sensor parkir 4 titik di depan aja. Lanjut ke samping, ini juga velgnya kayak mobil komersil sekali ya. Dia ukurannya 17 inci dengan ban 215/65R17. Dia rem depan di belakang juga sudah disc brake, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Terus untuk spion ini juga sama lah ya kayak di versi Indonesia, ada lampu seinnya di bagian sini, terus kayak ada sirip-sirip pemecah angin di bagian sini. Door handle-nya juga sama, dia ada keyless entry-nya, tapi untuk yang varian Elite ini dia pintunya manual. Jadi bukan electric sliding door kayak yang varian Trend S atau yang Premium. Jadi lebih basic ya. Nah, lanjut ke belakang. Ini juga trondol banget. Lampunya aja halogen, tapi dengan efek parametric pixel di bagian mikanya. Jadi dia halogen, dia bohlam, tapi dibikin ala-ala LED yang kotak-kotak kayak Hyundai, khasnya Hyundai lah pokoknya. Lampu sen dan lampu mundur juga bohlam. Terus di sini juga ada emblem 2.2D karena dia mesinnya juga sama. Dan untuk kacanya juga ada logo Hyundai dengan signature Staria di sini ya. Kaca juga ada di fogger, wiper juga ada di atas dengan spoiler yang ada high stop lamp-nya. Di belakang ada sensor parkir 4 titik dan ada kamera mundur juga di dekat plat nomor. Untuk bagasinya pastinya tidak elektrik ya, tapi tombolnya udah elektrik nih, jadi bukan pakai handle manual. Nah, seperti ini jok baris keempat ya, jadi dia ada 4 baris dan ini bisa dilipat dan bisa ditegakin juga, cuman kayaknya headrestnya nyangkut ya. Ini sebetulnya bisa direbahin sampai ya kurang lebih seginilah, dan dia juga masih bisa diatur slide sama recline-nya juga. Jadi kalau mau dilipat itu masih bisa. Oke, yuk kita tutup aja pintu bagasinya yang sangat besar ini. Oke, sekarang kita akan lihat ke ruang mesinnya dari Hyundai Staria Elite di Thailand ini ya. Nah, untuk mesinnya dia tetap sama seperti yang ada di Indonesia ya. Mesinnya 2200 cc, 4 silinder turbo diesel seri R ya. Jadi persis lah. Tuningannya pun juga sama, karena tenaganya di 177 HP doang. Sedangkan untuk mesin ini yang misalnya di Santa Fe gitu atau di Palisade yang lama itu bisa sampai 190 horsepoweran gitu. Tapi torsinya juga sama, 441 Nm, dan transmisinya pun juga sama, 8 speed otomatis torque converter ke roda depan. Untuk ruang mesin ini juga masih sama rapihnya, cupnya juga masih sama rapihnya, ada peredamnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dulu. Oke, jadi untuk kabin depannya sedikit lebih sederhana ya. Joknya tuh tetap kulit ya, tapi nggak tahu ini kulit asli, pastinya kayak kulit sintetis lah ya. Yang jelas dia tidak electric seat, jadi ini jok manual, height adjuster, dan ada recline-nya juga sama sliding. Di sini juga ada storage mungkin untuk dongkrak dan lain-lain. Oke, mari kita masuk aja ya. Cuma dia nggak dikasih grab handle nih, kayak yang kayak yang jok kirinya. Oke, jadi setirnya seperti ini, mirip seperti yang ada di Indonesia juga, dengan lapisan kulit, dan pengaturannya juga lengkap, tilt sama teleskopik, cuma agak berat ya. Nah,
Tombol audionya juga sama, di sebelah kiri ada buat voice command-nya juga. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan cruise control dan MID, tapi dia belum ada Hyundai Smart Sense ya, jadi belum ada lane following assist, adaptive cruise control gitu-gitu belum ada. Juga sudah ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Lalu di balik setir juga ada combination switch yang sama mewahnya seperti di Indonesia. Jadi ada untuk low beam, terus juga ada auto headlamp, wiper juga intermittent variable biasa dengan wiper belakang. Nah, instrument clusternya nih yang kayaknya yang beda. Jadi dia mirip seperti di Stargazer ya kalau diperhatiin. Jadi mungkin sedikit tone down di bagian situnya. Di sebelah kanan speedometernya juga ada cup holder, ada ventilasi AC. Terus di sini juga tetap ada electronic parking brake dengan tombol traction control, ada auto membuka kap mesin, dan untuk pedalnya juga masih sama, masih model gantung dengan footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim ini juga jadi lebih basic gitu ya, nggak ada soft touch, semuanya hard plastik yang tebel sih emang, tapi ya plastik gitu intinya, nggak ada soft touchnya. Di sini juga switch power window-nya juga sama sih kurang lebih, ada window lock juga, dan nggak ada window lock, maksudnya ada central lock, dan ada pengaturan spion sama electric folding. Ada tweeter di atas sini, terus ini juga dual tier ya, di sini ada, yang ini lebih gede, dan lanjut ke atas, sun visor-nya juga sama besarnya dengan vanity mirror, ada lampunya cuman mungkin di unit ini lagi mati ya. Terus spion tengahnya manual dimming. Di sini juga ada lampu kabin yang entah halogen atau LED karena lagi dimatiin. Di sini kayaknya kalau di atas mungkin ada tempat naruh kacamata gitu ya. Sun visor yang sebelah kiri juga sama, ada cermin dengan lampunya. Seatbelt bisa naik turun, begitu pula dengan headrest. Dan kenapa ada seatbelt 2 di sini? Karena dia ada jok lagi di sini. Nah, jadi ini bisa bertiga dengan headrest yang proper dan seatbelt 3 titik yang juga sama-sama proper ya. Jadi beda sama Staria yang versi Indonesia, kalau dia kan basisnya dari Staria Premium gitu ya. Dia ada center console fix yang bisa buat naruh barang, ada wireless charger dan lain-lain gitu ya. Kalau yang di tipe Elite spek Thailand ini nggak ada. Nah, tapi head unitnya itu sama seperti yang ada di Indonesia gitu ya. Kurang lebih fiturnya mirip, dia ada Apple CarPlay dan Android Auto juga, dan ada kamera mundur. Tapi untuk yang tipe Elite ini AC-nya lebih basic karena dia AC-nya manual nih. Di sini untuk fan speed, untuk temperatur depannya juga ada heater, dan pengaturan jok belakang ini ada di sini. Ada rear untuk cooler dan heater, sama ada fan speed. Jadi dia dual zone tapi manual. Untuk zona AC ini juga lengkap, ada sirkulasi udara, defogger depan belakang, sensor parkir, kamera mundur, auto hold, dan tetap ada drive mode-nya. Di sini ada tombol lampu hazard juga yang berkedip kayak mobil Eropa. Start button-nya di sini. Terus juga ada shifter yang masih electric shifter ya, jadi masih pakai tombol untuk PRND-nya. Nah, bedanya di beberapa negara itu masih ada shifter konvensional untuk tipe-tipe bawah yang kayak gini gitu ya. Tapi untuk di Thailand dia tetap electric shifter. Di sini juga kayak ada panel kosong yang nggak bisa dipencet. Terus di sini juga ada panel kosong yang nggak bisa dipencet. Mungkin kalau di tipe atas dia ada wireless charger di sini ya. Lalu di bagian bawahnya juga ada USB-C, USB-A, port outlet 12 volt, dan untuk duduk di tengah ini juga kita coba ya. Untuk duduk di tengah sih jujur proper untuk orang dewasa. Jadi masih sangat ini lah, memadai gitu lah, karena dia nggak ada konsol di bagian tengah, dan headrestnya tadi juga adjustable, dan karena dia juga bisa di recline ngikutin jok penumpang depan, jadinya oke-oke aja gitu ya, mungkin untuk perjalanan pendek gitu ya. Tapi not bad. Dia juga ada glove box di sebelah kiri dengan 2 buah ventilasi di sini yang praktis sekali. Oke, segitu aja paling untuk interior dari Hyundai Staria Elite. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Nah, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Hyundai Staria Elite. Nah, kalau di sini dia tuh 4 row ya. Jadi dia ada baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Jadi benar-benar banyak gitu ya. Jadi total ini adalah 11 seater. Jadi bukan 7 seater atau 9 seater kayak di Indonesia, ini 11 seater. Oke. Ini gua atur dulu recline-nya biar kayak yang sebelah kanan. Nah, kalau udah di posisi yang cukup reasonable gitu ya, kayak sliding-nya udah diatur dan recline-nya udah diatur,
Ini not bad loh. Jadi benar-benar kayak naik high-S gitu lah ya. Otomobil travel lainnya. Ini posisi pengendara gue, tinggi gue 110 cm. Dan kalau di polling mundur ini masih lega sekali ya. Dan dia memang nggak ada seat back pocket ya. Tapi dia ada storage kalau jok baris pertama yang tengah ini itu dilipat dengan tuas di sini. Jadi ini ada cup holder untuk penumpang depan, lalu ada USB-C untuk penumpang belakang. Jadi lebih enak sih. Di atas juga ada ventilasi AC dengan tombol lampu di bagian sini, dan AC-nya juga masih bisa kita atur dari sini sama seperti Staria di Indonesia. Walaupun di sini fiturnya lebih basic ya, karena dia nggak auto, cuman manual panas atau dingin. Zona AC juga bisa diatur ke kaki juga, sama fan speed. That's it. Dan kurang lebih gitu aja sih kalau di bagian baris kedua. Kita coba baris ketiga kali ya. Oke, kita coba slidingnya aja. Jadi dia nggak ada one touch tumble atau one touch slide gitu ya. Jadi kalau ditarik dia malah ngelipet gitu. Nah, untuk di baris ketiganya ini juga ya tergantung pinter-pinternya kita ngatur jok ya. Jadi joknya kalau yang di baris ketiga ini dia captain seat seperti ini nih. Jadi dia ada seat beltnya di sini, ada armrestnya. Tapi dia satu posisi aja. Ada USB charger juga di bagian kiri dan kanan. Nah, hampir lupa juga, kalau yang varian Elite dia nggak ada jendela loket kayak di tipe-tipe di atasnya ya, kayak yang versi Indonesia juga. Melainkan dia jendelanya model baris ketiga kijang kapsul gini loh, yang juga sampai ke baris ketiga atau baris keempat ya lebih tepatnya kalau di sini. Jadi jendelanya makin sederhana lagi, makin bener-bener kayak mobil barang gitu ya. Ya begitulah. Untuk jok baris keempatnya juga kurang lebih kayak di HS baris belakang. Terus amenitiesnya juga lumayan banyak. Dia ada isofix nggak kalau yang di sini? Oh, yang ini nggak ada. Jadi cuma yang di tengah doang. Oke. Ini karena nggak ada electric sliding door-nya jadi agak susah nih. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga mobil barang atau mobil travel gitu ya. Oke. Ya wes. Kayaknya cukup segitu dulu dari review kita mengenai Hyundai Staria Elite spek Thailand tahun 2024 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau penyampaian review. Terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan ugal.